Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama ada saya sendiri, Melati Nur Fauzia, dengan NIM 11210810000150. Dan ada teman-teman saya lainnya yaitu Nama saya Muhammad Farid Ardanis dengan NIM 112108100116. Saya Syahla Quratul Ain dengan NIM 11210810000153. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi fikih, waris, dan perspektif gender. Kita harus mengetahui dulu pengertian mengenai gender. Gender sendiri berasal dari bahasa Inggris. Gender berarti jenis kelamin. Gender juga disebut dengan gender. Namun, kata ini telah dibakukan dalam bahasa Indonesia dengan kata gender yang berarti jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini didefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis, sedangkan gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki maskulin dan perempuan feminim yang dibentuk secara sosial kultural. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kesetaraan gender tentang waris. Nah, jadi dalam pembagian harta waris, baik laki-laki atau perempuan, ini banyak khususnya para ulama berpendapat dalam memahami Al-Quran. Ada surat An-Nisa ayat 11, yaitu mengenai konsep keadilan antara laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Jadi ada 4 teori mengenai kesetaraan gender tentang waris. Yang pertama, hukum waris ditetapkan oleh syariat, bukan oleh pemilik harta, tetapi tanpa mengabaikan keinginan pemilik, karena ia masih berhak menentukan sepertiga dari harta yang ditinggalkannya itu, sebagian wasiat kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau wajar diberi selain dari yang lebih berhak menerima bagian warisan. Yang kedua, harta waris yang ditetapkan Allah, pembagiannya itu diberikan kepada kerabat yang terdekat tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar. Nah, yang ketiga, dalam pembagian diperhatikan juga sisi kebutuhan. Atas dasar ini, bagian anak menjadi lebih besar, sebab kebutuhan mereka lebih banyak dan mereka diduga masih akan menghadapi masa hidup yang lebih panjang. Nah, yang terakhir, yang keempat, ketentuan pembagian warisan ini adalah distribusi, bukan monopoli, sehingga harta warisan tidak hanya dibagikan kepada anak sulung saja, atau anak laki-laki saja, atau anak yang meninggal saja. Kerabat yang lainnya seperti orang tua, saudara, paman juga berhak. Bahkan, hak waris juga bisa merata dalam suatu suku, meskipun dalam prakteknya diutamakan dari yang terdekat. Hukum ahli waris Islam. Pertama, pengertian hukum waris dalam Islam. Hukum waris dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut dan beberapa bagian masing-masing sesuai dengan ketetapan ajaran Islam. Kedua, dasar hukum ahli waris. Ada beberapa ayat Al-Quran yang mendasari hukum waris Islam, diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki dan bagian 2 orang anak perempuan. Dalam ayat di atas, Allah membedakan bagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan, yakni laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya, jadi pantaslah bila laki-laki diberi bagian 2 kali lipat dari bagian yang diberikan kepada wanita. Upaya mewujudkan keadilan berdasarkan gender. Hukum waris menuju keadilan.
Keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan antara porsi laki-laki dan perempuan. Hal paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan, serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Karena itu, arti keadilan dalam bentuk waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban dan atau tanggung jawab kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia. Rasio perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan, melainkan juga berlaku dengan suami istri, antara bapak ibu, serta antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan teliti secara mendalam. Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis atau masih belum nikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah dan menjadi tanggung jawab suaminya. Sekian materi mengenai fikih waris dan perspektif gender yang dijelaskan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.